Kak Daniel ada pesan penting buat kalian semua. Duduk. Wah, adik-adik, hari ini kalian belajar apa dari kisah perumpamaan orang Samaria yang baik hati? Belajar tentang apa? Ayo, coba Kak Daniel pengen dengar. Tentang berbuat baik. Tentang apa lagi? Menolong orang. Ya, betul. Tentang apa lagi? Wah, hari ini adik-adiknya Kak Daniel belajar banyak ya. Dan kita diberkati banget lewat kisah ini. Adik-adik, kita belajar banget dari perumpamaan tadi yang Tuhan kasih buat kita. Lewat kisah perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Kak Daniel mau nanya sama adik-adik, siapa di sini yang mungkin pernah dijahatin sama temennya? Yang pernah diejek sama temennya? Yang mungkin pernah sakit hati? Kak, aku sakit hati. Kak, aku kesel sama dia. Siapa yang pernah ngerasain itu? Kak Daniel pengen dengar. Wah, ternyata banyak juga ya. Nah, hari ini kita belajar loh adik-adik dari orang Samaria. Waktu dia mau menolong orang yang lagi kesusahan. Padahal ada banyak orang yang harusnya bisa tolong orang itu. Tapi orang Samaria ini, dia nggak peduli. Mau dia berasal dari bangsa mana, dia mau menolong. Karena dia punya hati yang murni. Dia punya belas kasih. Dia punya hatinya Tuhan Yesus di hatinya. Nah adik-adik, sama mungkin sama adik-adik yang tadinya mungkin kesel karena diejek sama teman kalian. Akhirnya kalian benci sama dia, kesel sama dia. Tapi Kak Daniel mau nanya deh sama adik-adik. Mau nggak sih adik-adik punya hati seperti orang Samaria? Sama seperti hatinya Yesus? Mau nggak sih adik-adik punya hatinya Yesus? Yang dipenuhi sama belas kasih, yang mau sayang sama orang lain, walaupun dia jahat sama adik-adik. Mau nggak sih? Mau? Adik-adik mau? Ya, Kak Daniel bangga deh. Nah hari ini adik-adik kita belajar banyak dari kisah orang Samaria yang baik hati ini. Kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang tidak membalas kejahatan. Kita belajar tentang berbuat baik. Kita belajar tentang hati yang murni yang mau menolong orang lain. Nah, hari ini Kak Daniel mau ajak adik-adik untuk kita sama-sama berdoa supaya hatinya Tuhan Yesus itu memenuhi hati kita, supaya yang tadinya kesel bisa berubah jadi hati yang penuh belas kasih. Nanti waktu kita berdoa, adik-adik nggak akan seperti nggak sadar. Hatinya jadi lebih lega. Siapa yang mau? Udah? Kita mau berdoa, oke? Kak Daniel mau ajak adik-adik untuk lipat tangan. Kita berdoa sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Supaya Tuhan kasih hati kita itu hati yang penuh belas kasih. Oke? Kita berdoa. Tuhan Yesus, aku mengakui Tuhan, aku pernah kesel. Aku pernah benci. Aku pernah marah-marah. Aku pernah kecewa. Tuhan Yesus, aku mau mengizinkan Engkau untuk masuk dalam hatiku dan memenuhi hatiku dengan belas kasihan-Mu. Masuklah Tuhan dan bantulah aku untuk mengasihi semua orang yang pernah jahat sama aku. Dan ajari aku untuk mengasihi mereka seperti Tuhan Yesus yang sayang sama aku. Tuhan Yesus yang baik, aku berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Wah. Adik-adik, Kak Daniel pengen deh dengar cerita adik-adik. Nah adik-adik, kalau hari ini kalian mungkin punya kekesalan sama teman kalian, Kak Daniel mau tantang untuk kalian hari ini datangin teman kalian dan bilang sama dia, aku nggak apa-apa, aku sayang sama kamu, aku mengasihi kamu, aku sudah ampuni kamu, aku udah maafin kamu. Siapa yang mau berani terima tantangannya Kak Daniel untuk berani mengasihi orang-orang yang pernah jahat sama kalian? Siapa yang berani? Berani? Oke, Kak Daniel percaya adik-adiknya Kak Daniel semuanya berani-berani. Wah, keren! Wah, Kak Daniel rindu banget dengar cerita kalian adik-adik. Jadi jangan lupa untuk kalian ceritakan
tentang keberhasilan kalian mengampuni teman-teman kalian, kalian bisa DM ke @superbookindonesia ya, ke Instagramnya kita. Oke. Wah, sekarang Kak Daniel pengen nanya dong sama semua adik-adik, siapa yang sudah daftar jadi tuan rumah Nobar Paskah? Wih, udah banyak banget. Wah, Kak Daniel bangga banget deh sama kalian. Kalian berani, kalian keren. Wah, hati kalian itu seperti hatinya Tuhan Yesus. Kalian keren, hati yang mau mengasihi semua orang. Percaya deh adik-adik, apa yang kalian lakukan itu keren. Kalian luar biasa. Kalian melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Nah, buat adik-adik yang hari ini mungkin belum daftar untuk jadi tuan rumah Superbook, Super Paskah. Nah, adik-adik, Kak Daniel mau tantang buat kalian yang mungkin belum daftar untuk mengadakan nonton bareng Superbook di rumah kalian dan mengundang teman-teman kalian yang belum pernah kenal Tuhan Yesus untuk datang untuk nobar. Kak Daniel mau tantang, siapa yang mau ikut untuk daftar? Kak Daniel mau tantang hari ini, ayo daftar. Cara daftarnya gimana, Kak? Cara daftarnya gampang banget. Kalian bisa datangi guru sekolah minggu kalian, atau mungkin yang saat ini Mama Papa juga nonton Superbook Kids Club, Mama Papa bisa kunjungi link yang ada di bawah ini. Mama Papa bisa baca tentang bagaimana cara untuk menjadi tuan rumah nonton bareng Superbook Super Paskah. Wah, Kak Daniel rindu banget. Minggu depan, Kak Daniel udah tanya lagi ya. Kak Daniel akan tanya lagi siapa yang udah daftar jadi tuan rumah. Dan Kak Daniel pengen banget kalian semua udah daftar. Oke, sekarang Kak Daniel punya pesan penting buat Mama Papa. Nah, sekarang Mama Papanya boleh kalian panggil dong adik-adik. Kak Daniel kasih waktu 20 detik. Ayo panggil Mama Papa. Wah, oke. Udah. Halo Mama, halo Papa. Seneng banget ada Kak Daniel di sini. Makasih ya, Ma, Pa. Udah kasih anak-anaknya untuk nonton Superbook Kids Club hari ini. Mama Papa, hari ini kami belajar dari kisah perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Adik-adik belajar tentang yang pertama, tentang harus memiliki hati yang belas kasih. Yang kedua, kita belajar loh tadi Pa, untuk berdoa mengampuni orang-orang yang sudah jahat sama kita. Dan adik-adik tadi ikut berdoa. Ih, seneng banget, bangga banget sama mereka yang berani ikut berdoa. Kasih tepuk tangan dong Pa. Kalau yang hari ini Mama Papa ada anaknya, kasih tepuk mereka. Keren mereka hari ini. Nah Mama Papa, hari ini adik-adik udah belajar banyak banget tentang firman Tuhan. Dan hari ini Kak Daniel punya video spesial buat Mama Papa yang hari ini nonton. Kak Daniel pengen banget Mama Papa luangin waktu 2 menit sampai 3 menit untuk nonton kisah ini. Kisah tentang bagaimana firman Tuhan mengubahkan hati seorang anak.